Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih ada dalam pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik. Sebelumnya sudah dipelajari bersama-sama subtema ikhlas. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari subtema berikutnya, yaitu mohon pertolongan. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang manusia sebagai makhluk senantiasa membutuhkan yang lain, terutama membutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliknya, sebagai penciptanya. Oleh karena itu, dalam agama diajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa apapun yang hambanya inginkan, yang hambanya minta, Allah akan mengabulkannya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Artinya, mintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita sepantasnya senantiasa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memohon kepada selainnya. Ingat, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perbuatan syirik. Apa perbuatan syirik itu? Perbuatan syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik termasuk dosa yang sangat besar, yang susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, oleh karena itu mohonlah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan cara berdoa. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, di waktu sempit maupun di waktu lapang, di waktu senang maupun susah. Apapun keadaan kita, maka selayaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa itu banyak mengandung keutamaan. Di antaranya, dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya
kita akan memperoleh, akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita semua. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa hambanya. Sekarang bagaimana agar doa kita dikabulkan? Ini ada adab berdoa atau tata cara berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa itu hendaknya menghadap kiblat, dan saat berdoa hendaknya dalam keadaan suci dari hadas baik kecil maupun besar, sehingga dianjurkan terlebih dahulu mengambil air wudhu. Kemudian kedua, berdoa juga sepantasnya mengenakan pakaian yang menutup aurat, yang rapi, yang bersih, yang suci. Karena bagaimanapun kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa itu harus didahului atau dianjurkan didahului dengan ucapan hamdalah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan membaca sholawat. Biasanya orang berdoa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca hamdalah dan sholawat, yang keempat baru mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan isi permohonan doa, tentu dengan rendah hati, dengan ikhlas, dan dengan penuh harap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kemudian yang kelima, tutuplah doa dengan membaca sholawat dan hamdalah, yaitu biasanya dengan menyebutkan contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa. Ada 2 tugas dalam lembar kerja siswa. Yang pertama, insya Allah aku bisa. Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Ada 3 nomor. 1. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan checklistnya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian 2, aku selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan checklistnya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 3, aku selalu berdoa setiap memulai pekerjaan. Jawabannya checklist selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah atau tidak pernah. Kemudian lembar kerja kedua, ayo berlatih 1. Ada 5 soal, kamu isi titik-titik dalam ayo berlatih 1 ini. Nomor 1, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam titik-titik. 2, memohon pertolongan hanya kepada titik-titik. 3, Allah memerintahkan hambanya agar titik-titik. 4, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon titik-titik. 5, cara memohon pertolongan kepada Allah dengan titik-titik.
Anak-anak yang berbahagia, demikian rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ada di penghujung pembelajaran. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.